Iya, Ibnu Taimiyah kan bukan ada Ibnu Taimiyah ulama. Coba baca kitabnya, kitab Ar-Ruh oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Baca tuh yo. Baca itu. Allahu Akbar. Saya pernah ziarahi kuburnya Nabi Daud sama Pak Yunus, Pak Maskur Patiai. Saya sampai di kuburnya Nabi Daud itu, orang baca itu ada baca ini, bukan yang asli. Dengar, bukan bahasa Arab ini. Saya tanya, ternyata Zabur dia baca. Tidak usah banyak menantang, lebih bagus banyak berjalan lah. Supaya terbuka mata, terbuka pendengaran, melihat kenyataan-kenyataan yang lain. Itu di Masjid Aqsa di Palestina, Pak, sampai sekarang. Itu kalau azan, akhir azan kan, la ilaha illallah, langsung dia sambung. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Mana ada di Makassar yang begitu? Tidak ada. Karena kalau di Makassar di kamat lagi dia wali, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad karim, kasih korang, dia ada karim. Itu loh Makassar. Ini di Masjid Aqsa, begitu selesai azan, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Itu pakai sayyidina, tidak pakai sayyidina terserah. Cuma jangan suka mempersalahkan orang. Kalau saya sih tanya Ustaz, karena masalahnya tidak ada dalil yang kita dapat tentang sayyid. Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Abu Dawud, Ahmad, Ibnu Majah, tunjukkan mana di situ Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kan gitu rasanya. Saya bilang pelan-pelan saja suaranya. Itu kata-kata sayyid apa maknanya? Sayyid itu kan bermakna andi, buku, peta, karain, daing, buang, ragen, kanjeng, sultan, bos, idola, ajuanan, atau makan, pakai bina, itu namanya sayyid. Atasan kita lagi, tiga anak yang saya banggakan, yang mampu, kemarin yang mampu. Dan itu kata-kata sayyid, Allah yang bukan. Ya, saya ceramah tadi malam. Namanya kamu Ustaz, ini Amirul Amri. Ini Amirul Amri. Bukan, sisanya tepuk. Ya ceramah pada malam ini adalah dokter. Kenapa kau sebut dokter dan tidak ada tulis di situ dokter? Maka kami sudah minta ya Rasul, seperti apa sih cara aku bersalawat kepadamu? Kalau berkata Rasul Fakul, kau baca Allahumma shalli ala Muhammad. Tepuknya seperti Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Rasul tidak berkata kau baca Allahumma shalli ala sayyid Muhammad. Kenapa? Karena Rasulullah itu orang paripurna akhlaknya, merasa rendah hati, syadidul haya wa tawadhu. Ya. Makanya tidak berkata mesti kau sebut saya Andi, kau mesti sebut saya Oku, pertakan air Andi kuat. Itu. Ada orang tidak mau ditulis Andi, tidak mau dia marah, harus Andi. Tapi Andi tidak mau. Jadi masalah Rasul juga tidak ada Andi. Contoh saja Pak, contoh. Ada sekedar contoh. Jadi Rasul itu yang memberikan pembukuan. Ini kalau ditanya kenapa kau panggil dokter Abdul Amri, saya tahu selesai S3 dan dikukuhkan nama mata dokter, maka saya sebut dokter. Kan gitu. Begitu juga kenapa kau berlalu saudara Sayyidina Muhammad? Karena yang ngomong Sayyid adalah Allah. Muhammad Sayyidul Bashar. Berarti apa yang kukuhkan? Berarti menurut kami, berarti Sayyidina. Oleh itu membaca Sayyidina, lanjutkan. Yang tidak baca Sayyidina, silakan. Tapi jangan pernah maki-maki orang yang baca Sayyidina. Selesai tak? Di Masjidil Haram di Mekah, saya sudah sekian tahun selama di Mekah Ramadan. Itu doa-doa itu dilentukan dalam mulutnya. Tidak seorang tidak ada mulut di Mekah. Ini Pak Gunung itu kok pergi Ramadan. Coba dengarin itu malam-malam takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Coba buka di YouTube. Pagi, tangan kira-kira. Jadi cobalah pelan-pelan dalam berislam. Makanya kata Profesor Dr. Quraisyha, Islam itu bukan
2 tambah 2 berapa? Karena kalau 2 tambah 2 berapa? Jawabannya hanya 1, 4. Islam tidak begitu. Tapi Islam itu seperti angka 4 itu berapa ditambah berapa? Maka orang berkata 1 tambah 3. Betul? 2 tambah 2. Nah, ibu bilang 3 tambah 1. Contoh. Yang satu bilang 2 tambah 2. Contoh. Berikutnya bilang 2 tambah 3 dikurangi 1. Ya. Fleksibel. Tapi mesti ada landasannya. Landasannya itulah dalil. Dalil itu mungkin ayat, mungkin hadis, mungkin kias, mungkin ijma. Tuh, belum lagi penjabaran yang lain. Jadi panjang kajiannya. Nah, sedikit lagi. Jadi ini. Sekarang sudah dihubungkan eskalator dari lagi. Nah, eskalator itu mi'raj. Dari kata araja, mi'rajun. Ismun alat, alat yang dipakai ke atas. Itu namanya mi'raj. Begitu eskalator, dia menggunakan eskalator. Jangan sampai bilang, hadis eskalator. Oh lah. Memang suka bertingkah bahasa aku itu, karena itu kalimatnya araja, mi'rajun. Apa artinya? Tangga untuk ke atas. Maka saya membahas eskalator gitu loh. Nah, jadi bagaimana eskalator itu? Tak butuh, ini boleh dibantu. Tak butuh. Begitu naik Rasulullah mulai berangkat eskalator itu. Ya betul contoh ikut. Maka dia mengatakan, oi, batu lagi kemarin. Kamu kemana? Saya juga ingin ikut sama Rasulullah. Maka dia mengatakan, Jibril itu hanya mengantar sampai di situ dan tembus juga. Apalagi itu hanya batu. Maka dia berkata, kalau jauh karena bawa sihir kali isu. Sama kita kalau mengantar mobil, kalau terlanjur naik di mobil, tidak mau turun lagi. Kalau dia turun, kalau dia mau ikut lagi, dia tidak mau pergi. Sihir itu isu. Maka dia batu ini saya mau kembali karena sudah terlanjur berdoa. Maka dia mengatakan, sihir kalau isu orang maka tinggallah batu itu di situ sampai sekarang. Dan Pak Yunus, Pak Maskur pernah saksikan batu itu. Kenapa tahu? Pak Simawa kan jadi bisik. Di bawahnya lah batu itu orang berjubel untuk masuk di situ berdoa. Kenapa? Termasuk kategori tempat makbul. Di Makkah ada beberapa tempat makbul, di Madinah ada beberapa tempat makbul, di Aqsa di Palestina di awal ada batu tak ditutup. Itu kayak doa. Tapi di sini berdoa Abdullah ibn Adhum ini ulama besar dan dia tergolong waliullah. Nah, wali ini berdoa kira-kira bagaimana kok? Kenapa di tempat makbul lagi berdoa? Tapi begitu dia kata Allahumma inni as'aluka, ya Allah sesungguhnya aku mohon kepadamu. Langsung ada suara, ya Allah, doamu tertolak sekarang. Jadi terima. Kenapa ya Allah? Gara-gara si batu ke rumah. Loh, sedih di rumah. Apa? Maaf masalahnya. Itu Abdullah bin Adhum beli kurma di Mekah. Begitu sudah dimasukin kurma di keranjangnya, ada kurma sebiji di bawah di tanah. Lalu membuang. Dia sangka kalau dia punya, dia ambil itu masukin di keranjangnya. Ternyata bukan miliknya. Inilah yang menyebabkan gara-gara sebutir kurma doa tidak diijabah. Agar itu setengah kilo coba. Rambutan coba. Jadi tadi pada itu ada tulisannya 10 penyebab doa tertolak. 10 penyebab doa tertolak. Karena kalau dia berdoa langsung dijawab, tapi kali ini ditolak doanya gara-gara sedih bunga. Dari Aqsa pulang lagi ke Mekah. Jauhnya itu. Saya dari Mesir sama Pak Yunus, Pak Maskur, kita mampir bermalam di Tabah satu malam. Tapi menyempatkan diri untuk naik skuter di pada pasir. Ya. Saya bilang Bapak Bete baru nih Pak, mau sama barang capur bertogasnya. Malamnya kita mau naik di Sinai. Watini wazaitun wa turi sinin. Semoga di Sinai saya sudah lengkap dengan pakai maskoro.
tinggal mata kelihatan. Tangan apa sudah di sisa tangan ini mundur mana semangatnya. Ada beda macam eski. Ubi kiri cara itu jo kabelanya timah ada kan gambar ini. Ada orang itu berani berani pakai maskur mundur, pakai urus mundur. Ya, yang hampir jadi Profesor Amra. Karena kesempatan ini nanti saya berikan lagi unta di situ satu unta saya juga apa kan unta orang ke atas. Ternyata orang doi terperangkasa dengan kejahatan. Karena saya ingin lihat di mana Nabi Musa alaihissalam berdialog dengan Allah. Kan di situ lagi. Akhirnya Nabi Musa nampakkan wajahmu, kata Allah. Musa, saya mau lihat. Kok tidak sanggup? Pokoknya nampakkan saja wajahmu. Tidak pernah ada ini. Coba palingkan muka Musa ke gunung sebelah. Begitu dia palingkan mukanya di gunung sebelah, berhamburan gunung itu dan pingsan pada Musa. Maka dari mata sampai kalau mau jumpa mau menatap mesti pingsan. Ada sepingsan dia begini. Ada sedang begini. Lenyap di pakitan dari matanya. Lenyap di parang kalingan boleh dicurinya. Lenyap di tuoi boleh digenggam. Lenyap di bicara boleh dilana. Hilang lagi ada kudrat tangan dan kaki. Biasanya dia pintar, ilmu juga sudah hilang. Semua sudah hilang. Lenyap nih. Maka dia kata sampai butuh qabla an tamutu. Mati ini belum sebelum mati. Jadi jumpa dengan Allah mesti hancur. Hancurkan penglihatanmu dari matamu. Hancurkan pendengaranmu dari telingamu. Bahasa tasawuf bro. Hancur mana dia orang dia bisa membicara. Nah, dia tidak berbuat. Di sana dia tidak berbuat. Allah. Ada Allah. Gitu. Lah itu huruf Nabi toh, harus Nabi, Bapak deh. Jadi semua sudah tidak ada, maka ada. Maka di saat mau jumpa dengan yang tiada akan yang ada. Di saat yang ada sudah tidak ada, maka hakikat ada. Kita sedang bicara apa? Ini makhluk bicara. Kita paham ya. Allah. Harus begitu. Bahasa awalnya kesana kan awal ilmi as-sukutu amulaman as-sadiqu. Jadi mesti diam dulu. Ya, dan di saat sudah hilang semua itu namanya hakul yakin. Hakul yakin. Yakin betul. Kalau mengatakan ya kok kan dikatakan takut. Kalau muka apa kuat, kok itu. Tapi ingat itu rahasia. Makanya kalau berkata orang Allah duduk di atas kursi, bersemayam di atas kamar, duduk apa begini duduknya, kapan begini duduknya, berusaha akidahnya ini orang. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah itu adalah laisa kamitslihi syai'un, tidak diserupai sesuatu. Jadi kapan serupa duduk begini pasti bukan. Pasti bukan. Dan kau kan balik bahasa rahasia. Jadi bagaimana kami terangkan ini? Kalau terangkan bukan rahasia namanya. Makanya itu namanya pada senet tanda lepas bila tanda ini yang ini. Karena kapan saya poce-poce itu bukan. Bukan ada yang kita bicara itu. Sampai Rasulullah kita terima sepanjang waktu 50. Untungnya tidak jadi. Karena seandainya yang 50 itu tidak jadi. Ayo terima kantor Pak. Di dalam kantor baik banget. Mami, napi nalar cuci motor orang basi sini. Sempaga sih. Orang sempaga, orang basi sama tuna. Basi. Jangan. Berubah 55. Sebelum kembali Rasulullah dia bawa amanah ini 50 salat, akhirnya 5 salat. Tapi tidak ada kegiatannya, tidak ada metodenya, tidak ada caranya. Perintah dan isu. Diperlihatkan dulu Rasulullah yang punya ayat tidak sebagian tanda-tanda kebesaran Allah. Apa itu termasuk surga dan neraka. Italatu ilan dari wajadtu aksara anha an-nisaa. Aku menoreh masuk ke dalam neraka. Aku lihat isinya neraka di dalam kebanyakan wanita. Wanita. Tapi biarlah banyak Bu. Yang penting bukan ini. Amin.
Bapak-bapak jangan berkata, boleh, segede di murade, segede bisa kakek itu segede. Sedikit tapi tidak sedikit itu kan celaka isinya neraka kebanyakan wanita. Siapa yang bilang rasul? Rawa muslim. Kenapa banyak wanita di neraka? Mungkin teori kemungkinan menjawab. Satu, mungkin suka bolong-bolong waktu sholat. Kalau muncul penyakit bulangannya, sudah bersih tadi dulu, belum salat dulu. Dia bilang nanti besok kalau tidak ada sampo. Dua, lomba pagoti desi supaya. Tanya dulu, salat belum? Halangan. Ibu halangan. Ide pengajian sejak belum minggu. Oh Alah. Kanya namanya saudara pengaji bocor. Tiga, kenapa banyak wanita suka cerita kekurangan orang? Itu yang ada saya ini. Kenapa kekurangan orang selalu dibicara? Emangnya kita tidak punya kekurangan? Suaminya orang dicerita, emangnya ibu tidak punya suami? Anaknya orang dicerita, emangnya ibu tidak punya anak? Berhenti-berhentilah suka cerita kekurangan orang, karena kekurangan kita juga banyak. Tahulah kalau sampai hari ini kita masih mulus, tapi tahukah kita besok, bulan depan, tahun selanjutnya? Apa yang kita cerita? Ibu-ibu saya sampai dalam bahan. Tahu ada cerita, bagaimana cerita, kalau kita dalam toy. Bapak-bapak itu saya rasa aman Pak, tidak ada bapak-bapak suka cerita kekurangan orang. Tidak ada juga bapak-bapak bicara bebas. Pokoknya bapak tidak mau bicara rasa banyak. Mama ngomongin bahasa ini. Dia tentu kata bapak-bapak mencerita baju ya kan. Bajunya yang begini ya. Padahal kalau dia kumpul cerita kata-kata di situ. Lo kali coli ini macam tak bohong ini. Sabar cerita bohong, cerita jangga. Tapi ya bohong adalah hiburan. Iya. Jangan bapak ini kalau saya 6 tahun ke atas, saya lebih dari 2 tahun balik bohong ini. Saya kurang ini Pak, kurang ini. Contoh nih. Kemudian kata Rasul ittalatu ilal jannah, dan aku menengok masuk ke dalam surga. Fawajadtu aktsar ahliha al-fuqara. Saya melihat isinya surga adalah orang fakir, orang miskin. Kenapa orang miskin banyak dalam surga? Karena orang miskin suka dihinakan, dituna-tunai, dilihat sebelah mata. Iya, dituna-tunai orang fakir, orang miskin. Dan orang fakir, orang miskin banyak masuk masjid. Orang masuk masjid itu kalau subuh mati itu orang bermasalah, orang stroke, orang diabetes, orang depresi, orang guru, orang punya indra, ibu-ibu yang suaminya berencana nikah lagi. Jadi orang-orang yang fakir, orang banyak masalahnya. Ini banyak masuk. Kalau itu masukin tapi kurang. Yang banyak masuk kan orang-orang bermasalah. Sehingga kadang kalau semuanya 3 baris. Dan lu tahu apa kainan boleh. Cuma ngeri 5, 2 cakar rambut dan 5. Mesti selalu boleh diperbaiki, pikirkan isinya. Ada yang bilang di misi Kuba kenapa tidak ada TPA? Ada TPA yang bisa dijawab. Dia bilang TPA lalu dia sendiri kenapa pergi? Justru kita lagi semangat kalau banyak yang perlu masjid. Bahkan saya ngomong itu anak-anak yang masuk di masjid jangan pernah dimarahi. Biar jungkir, biar lari-lari. Mau anak-anak lari, mau jungkir, mau loncat, jangan dimarahi. Saya doa, supaya anak-anak senang di sini di masjid. Dia bilang main, tidak apa-apa daripada di jalanan main dalam Toyota. Dia bilang loncat-loncat Ustaz, namanya anak-anak. Kecuali bapaknya loncat. Mesti dimakmurkan. Luar biasa pakai masjid. Ini banyaknya orang masjid kecil tapi banyaknya orang.
Di Mesir Kuba, alhamdulillah. Pengajian yang begini. Jauh prima. Kalau tidak apa-apa. Yang penting dilakukan itu dilakukan. Nabi Nuh saja berapa tahun lawan ceramah berapa pengikutnya. Makanya jangan pernah berhenti menyiarkan Islam. Saya rasa inilah yang saya sampaikan. Maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak seluruh perhatiannya. Miladang perkembangannya di rumah guru ini. Ya, saya tidak mengajar. Yang sudah diketahui saya ulangi kembali. Kalau berkenalan pasti akan mengobrol. Kalau ada salah dan kekurangan saya mengampuni manusia yang saya salah. Nanti akan berusaha jadi kalau video dikasih mic saya. Kalau saya di mic itu. Bila bisa melihat mohon maaf di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.